Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Ridoni, Bapak Angga, dan kami hormati juga Bapak-bapak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya anak-anak dari panti asuhan beserta pembimbingnya. Dan yang insya Allah kita semua sama-sama berdoa, kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di suasana pagi yang barokah ini insya Allah kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang terkadang kita manusia ini galak lalai, galak lupa bahwasanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu. Terkadang ketika badan kita sehat, kita sering masih galak lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit dicabut, baru kita sadar bahwasanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga nikmat faragh, waktu, sama. Pepatah Arab itu saking pentingnya waktu mengatakan al-waktu kasyaifi. Waktu ini bagaikan pedang. Jikalau kita tidak bisa mempergunakan pedang ini dengan baik, maka dia akan menyayat diri kita sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika waktu ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita maaf sebagai anggota polisi, kalau waktu kesempatan ini tidak kita pergunakan untuk bagaimana kita memanfaatkannya,
bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi nantinya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari dari apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita berusaha bersama-sama mempergunakan ini untuk sekali lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, alhamdulillah pada saat ini Bapak Kapolsek kita yang punya program yang subhanallah mulia, memberikan bantuan santunan kepada anak-anak yatim. Semoga insyaallah dengan bantuan yang diberikan ini bisa memberikan kebaikan, bukan cuma buat Kapolsek saja, tapi untuk semuanya yang ada di Cipta Karidoni ini insyaallah. Karena insyaallah dengan doa-doa anak-anak ini, apa yang kita hajatkan, apa yang kita munajatkan, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang kita berikan ini akan Allah berikan lagi lebih dari apa yang kita beri kepada anak-anak ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, amal saleh, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa, laki-laki ataupun perempuan dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada kita semua hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik Allah akan berikan kepada kita ketika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita melakukan atau mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita mendekatkan diri dan juga sekali lagi memberikan kebaikan kepada orang lain. Hayatan thayyibah yang akan Allah berikan kepada kita. Siapa yang tidak menginginkan ini? Setiap kita tentu berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kehidupan yang baik. Baik bukan cuma baik di dunia saja, tapi bagaimana kita pun nanti baik tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya harapan kita semua. Maka oleh karena itu, susu kita dan juga anak-anak saat ini, maka kalian juga harus banyak bersyukur bahwasanya Bapak Kepolisian kita sudah dekat kepada kalian. Dan jangan lupa juga yang terpenting doakan, anak-anak doakan agar bapak-bapak polisi kita, bapak Kapolsek dan semuanya yang ada di sektor Karidoni ini semuanya mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan baik itu dari tugasnya dan perbuatan-perbuatan yang lain mendapatkan ganjaran yang lebih. Bagaimana kami katakan dalam ayat di awal tadi, bukan cuma hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pun akan memberikan ganjaran melebihi dari apa yang dilakukan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita, dan bisa jadi ini juga karena kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek ini, program-programnya ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Angga Kapolsek kita, beliau alhamdulillah mendapatkan yang tiada disangka-sangka, yang disangka-sangka, mendapatkan jabatan. Subhanallah. Bersyukur sekali lagi beliau. Dan ini tadi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin kata Allah. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan yang lebih dari yang kita lakukan. Lebih. Jadi ini sudah dibuktikan langsung. Sudah kita lihat dan kita bisa saksikan. Bapak Kapolsek kita mendapatkan dua kenikmatan sekaligus. Jabatannya alhamdulillah meningkat, dan juga keluarganya, istrinya yang saat ini sudah mengandung anak kedua. Subhanallah. Bahagia tentunya ini. Bahagia. Tidak ada yang tidak menginginkan ini, semuanya kita menginginkan kebahagiaan. Maka oleh karena itu sebagai wujud syukur beliau juga mengharapkan kepada kita untuk bersama-sama berdoa,
berdoa agar beliau nanti dalam menempati tempat yang baru, jabatan yang baru, diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memberikan kebaikan buat yang lain. Dan juga kita yang di sini insyaallah juga akan mendapatkan keberkahan dari itu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini janji Allah. Nah, dalam Al-Quran juga dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan kita mendapatkan bahagia dunia, bahagia di akhirat, syaratnya sama Pak, dua juga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Itu kebahagiaan yang hakiki juga Allah berikan kepada kita. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan ibadahnya, salatnya. Bukan cuma ngomongnya baik. Jadi anak-anak, kalau ngomong beriman kepada Allah, bukti keimanan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Apa? Sholatnya dijaga. Sholatnya dijaga anak-anak juga ya. Karena kalau kita tidak sholat, lagi uang yang ngasih kepada kita, uang yang memberikan kebaikan kepada kita, bisa nilai tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memberikan kebaikan buat anak-anak semuanya. Kenapa? Karena anak-anak tidak dekat kepada Allah. Ya anak-anak ya, nanti insya Allah dibimbing oleh pembimbingnya untuk bisa selalu menjaga sholat. Aman wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat baik, beramal soleh. Anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Banyak sudah ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita, beritahukan kepada kita agar kita ini dan keluarga-keluarga kita ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga selalu mengingatkan kepada kita, hati-hati ketika kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu jabatan, harta, maka pergunakan itu sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita lalai dari ini, berarti kita takut Pak nantinya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Dalam surat Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka insyaallah nikmat itu akan aku tambah. Sebaliknya ketika kita lalai dari nikmat Allah, tadi kami katakan di awal, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Nauzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kembali lagi, kalau kita bertanya pada diri kita mau kemana saat ini? Jawabannya kita tentunya mau mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selalu kita harus mengintrospeksi diri kita. Selalu kita harus memuhasabai diri kita, terutama anak-anak ya. Dari mulai saat ini sudah harus dijaga ibadahnya, sholatnya dijaga, belajarnya juga dijaga. Harus benar-benar pergunakan waktu, kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai kaget anak-anak menyesal di akhir. Lihat kalau kita lihat di luar, atau mungkin saudara-saudara kita anak-anak yang lain yang mereka mungkin nasibnya belum baik, masih seumuran dengan kalian, mereka di jalan tidak sekolah. Maka oleh karena itu kalian anak-anak yang ada di sini, pergunakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Waktu pergunakan dengan baik. Dan juga anak-anak jangan lupa harus berniat, bertekad kaki menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha ini penting. Karena kalau kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah akan menjadi kebanggaan wong tua kita, dan juga kebanggaan wong lain. Wong lain juga bangga dengan kita kalau kita menjadi anak-anak yang soleh. Mana anak-anak yang soleh? Cirinya. Ada ingat, ada udah belajar belum tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi,
cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa belum? Apa belum? Sudah pernah belum dengar lagu itu? Anak-anak, harus tahu dulu. Kakek ngomong anak soleh, apa dia kakek anak soleh, apa cuma duduk baik? Paling tidak tadi dalam lagu ini. Coba diulang sekali lagi, Pak. Tepu anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Ada kaitan, ada sambungannya. Jadi harus bangga. Jadi anak-anak kalau kepengen jadi anak soleh, yang pertama apa yang harus dilakukan? Sholatnya bagus, ngajinya bagus, belajar sekolahnya juga harus bagus. Sudah bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, belajar sekolahnya rajin. Jangan lupa wong tuanya dihormati. Pak Ustaz, aku kan dekati lagi wong tua, kan nilai yatim piatu, gurunya, pengasuhnya, dihormati. Yang lain mungkin yang saat ini berkumpul sama-sama kita harus hormati. Sudah bagus kalau wong tuanya bagus juga kita hormat dengan wong tua. Jangan lupa teman-temannya juga harus bagus. Ini kan terkadang maaf ada kita nih Pak bagus di kelompok kita baik. Dengan kita baik, tapi dengan yang lain terkadang kita bermusuhan. Lain. Kau tidak sama dengan aku, kau miskin misalnya. Kau lain aliran misalnya gitu. Nah itu kan terkadang ada yang itu. Kau masuk neraka lain dengan aku. Nah itu kadang mau itu jangan. Rugi. Jadi kita ini selagi kita masih hidup sama-sama di dunia sama galau-galau. Karena yang paling tinggi di mata Allah itu wa inna akramakum innallahi atqakum. Yang baik di mata Allah itu mereka orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Itulah mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu mereka. Jadi kalau sudah bagus dengan anak-anak bagus, kawan-kawan bagus, jangan lupa. Berarti kita bangga dengan keislaman kita. Jadi kita Islam ini anak-anak harus bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam mana itu tadi? Jangan cuma ngomongnya Islam, KTP-nya Islam, tapi ketika dilihat kesehariannya tidak menjalankan apa yang diperintahkan dalam Islam. Karena Islam itu kan dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya anak-anak kalau bapak-bapak kan sudah tahu kalau anak-anak yang ada anak-anak di sini jadi anak-anak jadi ingat kalau kita ngaku kita ini Islam, maka yang selanjutnya sudah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua apa? Iqamis shalah. Sama juga dengan lagu di awal tadi. Yang kedua harus shalah. Penting sholat ini. Karena kalau sholatnya belum bagus kita khawatir Pak yang lain-lain kaget selesai itu setelah itu kantor kita bagus tapi karena sholat kita belum bagus bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja maaf tidak ada nilai. Kenapa? Karena kita tidak sholat. Karena tadi kami katakan di awal yang mendapatkan kebaikan itu mereka-mereka yang melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan dilandasi karena keimanan kepada Allah. Maka insya Allah akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk anak-anak dan kita semua sekali lagi mari kita bersama-sama melalui momen hari ini paling tidak kita jadikan momen hari ini sebagai muhasabah buat kita bersama. Muhasabah, introspeksi diri untuk kita bersama. Agar diri kita ini yang mungkin tadinya maaf masih lalai dan menjalankan perintah Allah, mulai hari ini kita sama-sama memperbaiki itu semua. Untuk bersama-sama memperbaiki itu semua. Kalau yang selama ini maaf kita masih kurang melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan manfaat kepada wong lain, yuk mari kita mulai saat ini banyak berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena kita ini berharap menjadi manusia-manusia yang terbaik.
Mana caranya agar kita menjadi manusia yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Buat orang lain bahagia itu subhanallah. Itu merupakan kebaikan buat kita. Dan itu insya Allah bukan cuma baik untuk kita baik, tapi di mata Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang insyaallah sama-sama insyaallah dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini sekali lagi bersyukur kita kepada Allah, khusus Bapak Kapolsek dan kita semua bersyukur pada hari ini karena beliau alhamdulillah ketika dikatakan di awal mendapatkan tempat jabatan yang baru dan juga mendapatkan insyaallah keturunan lagi yang kedua, insyaallah anak yang soleh dan soleha, insyaallah bersyukur. Dan tak lupa juga sekali lagi kita bermunajat kepada Allah yang tadi diangkat penyakitnya, alhamdulillah Bapak Syari, alhamdulillah yang kemarin sudah diuji oleh Allah dengan penyakit dan saat ini alhamdulillah diberikan kesehatan. Semoga kita semua dan bapak-bapak polisi yang hadir di sini, yang dimanapun berada, insya Allah dalam menjalankan tugas selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah selalu amanah. Karena subhanallah yang namanya tugas ini kan Pak, dikatakan berat tidak, dikatakan tidak berat, tapi tanggung jawabnya itu pasti akan Allah berikan kepada kita. Ada pasti tanggung jawab yang akan Allah berikan kepada kita. Karena sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, anak adik-adik itu juga pemimpin jago dirinya, jago diri, jago amanah, dan kita juga pemimpin, dan juga bapak-bapak polisi juga semuanya pemimpin. Kita ini pemimpin semuanya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Maka oleh karena itu selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya syaitan iblis laknatullah itu selalu menggoda, selalu mencari celah agar apa yang kita perbuat ini rusak di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulahnya iblis laknatullah. Bisa jadi mungkin rasa sombong dimunculkan dalam hati kita. Bisa jadi rasa kepengen atau rasa ujub, pengen dipuji wong, ditimbulkan dalam hati kita. Ini cara-cara iblis. Cara-cara iblis yang ingin merusak perbuatan kita, yang ingin merusak amalan-amalan kerja kita. Cara iblis. Maka oleh karena itu ketika terbersih dalam diri kita rasa ujub, rasa sombong, kepengen dipuji, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling tinggi jabatannya, maka mulai saat itu cepat kembali kepada Allah. Cepat kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ini sudah mulai iblis masuk dalam diri kita. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dalam diri kita, membisikkan dalam diri kita agar kita tadi sekali lagi dalam kita melakukan perbuatan akhirnya rusak di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu sekali ketika kita merasa mulai seperti ini dan kita tahu bahwasanya ini subhanallah na'udzubillah membuat diri kita sombong, maka cepat kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tadi Pak, yang namanya kita ini kan kadang kita sudah berusaha jaga keimanan kita dengan baik, jaga ibadah kita salah satu wujud agar iman kita tetap stabil. Tapi itu tadi yang namanya iman kan kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu terkadang naik, terkadang turun. Bisa jadi mungkin karena problem rumah tangga, bisa jadi mungkin karena problem pekerjaan, jabatan kita, akhirnya membuat apa diri kita down, kesel, marah, misalnya gitu kan. Karena mungkin masalah-masalah yang ada dalam lingkungan kerja kita ataupun dalam rumah tangga kita, itulah yang menyebabkan keimanan kita turun. Itu. Maka oleh karena itu ketika kita merasa seperti ini, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah, maka kita perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah. Mengucap la ilaha bukan cuma ucapan baik Pak. Jadi bukan cuma ucapan, tapi bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kita, mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita selalu seperti ini menjaga ibadah kita dan selalu dekat kepada Allah, maka akan timbul rasa muraqabatullah dalam diri kita, dan akan timbul rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mulai maaf agak melenceng dikit, kaki kita takut, ya Allah mana kalau kaki aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang aku lakukan. Takut kita, rasa takut, was-was kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita selalu dekat kepada Allah,
Tapi kalau kita jauh dengan Allah, naudzubillah, biasa-biasa Pak, melakukan keburukan, tidak tahu baik, ngeri gitu. Apalagi kalau sudah ada yang ingatkan kita. Ada yang ingatkan kita tapi kita cuek-cuek banget. Tak mau tahu, tak mau dengar bahwa itu merupakan kebaikan buat kita, tapi kita cuek baik. Ini yang kita ngeri. Jadi pada hakikatnya ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, masih ada orang yang mau memberitahukan kepada kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Allah masih sayang. Allah tidak ingin kita terjerumus terlalu jauh dalam kemaksiatan. Allah tidak ingin kita ini nanti menyesal nanti ketika di akhir kehidupan kita. Kenapa? Karena jabatan kita, karena amanah yang Allah berikan kepada kita tidak kita lakukan dengan baik. Allah tidak ingin itu. Maka oleh karena itu Allah utus orang, manusia, siapa baik, bisa jadi pimpinan kita, bisa jadi kawan yang sama profesinya, jabatan dengan kita, bisa jadi kawan yang di bawah kita, mengingatkan kita agar kita menjadi lebih baik. Maka terima itu, terima. Jangan kita maaf tersinggung. Ini kan terkadang maaf kita ini galak mudah tersinggung Pak. Apalagi yang ngasih tahu bawahan gitu, ngasih tahu nasihat gitu, mulai kita ramah aja. Karena subhanallah, sedih gitu, takut gitu Pak. Kalau Allah sudah tidak sayang lagi dengan kita, maka na'udzubillah wa yamudduhum, kata Allah, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah diamkan kita dalam kesesatan, na'udzubillah. Ngeri gitu kalau sudah begini. Maka oleh karena itu bersyukur kita dengan selalu ada majelis di musola kita ini. Insyaallah subhanallah dari yang diprogramkan oleh Bapak Kapolsek kita. Semoga insyaallah program ini selalu berjalan rutin dan insyaallah menjadi lebih baik. Agar tadi itu apa? Agar untuk sekali lagi kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dengan kita selalu dekat kepada Allah, maka insyaallah keberkahan akan selalu turun. Allah turunkan di musola kita, Allah turunkan di Kapolsek kita Kalidonia ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak, anak-anak yang insyaallah yang dapat kami sampaikan. Semoga dari yang sedikit ini insyaallah dapat paling tidak mengingatkan kita kembali sama-sama. Sekali lagi, kalau kita merasa kita masih kurang, masih banyak sekali kekhilafan, yuk paling tidak dengan ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Polisi jangan tangkap kami. Bahaya Pak, di sini biasanya jangan dilaporkan di sini, bahaya gara-gara salah ngomong. Kalau ada sumur di ladang, mulailah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu, Bapak-bapak insyaallah senang, insyaallah kita akan bertemu lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis. Ya. Dokumentasi tolong. Pak Ustaz. Boleh Pak.